Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfiah Tufah dengan NIM 667024001 dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2024. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai saya dan juga PPT saya untuk tugas UTS dan juga ini akan membahas mengenai korupsi di Indonesia ya. Nah, oke, jadi itu saya mengangkat esai dengan judul Mengurai Jejak Sejarah Korupsi dan Merancang Strategi Anti Korupsi yang Efektif di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya korupsi itu udah jadi masalah yang besar lah yang mengakar di berbagai sektor kehidupan kita gitu. Dan bahkan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Nah, mungkin dari kita juga udah sering banyak dengar soal korupsi ini ya, entah itu di media atau ya bahkan ketika lagi belajar atau lagi sesi obrolan sehari-hari gitu. Nah, tapi masalahnya ini sebenarnya udah ada dari lama gitu. Korupsi ini udah ada dari lama dan terus berkembang. Nah, di sini kita bakal bahas nih mengenai perkembangan jejak sejarahnya korupsi sampai ke rekomendasi kira-kira korupsi ini harus diapain gitu supaya ya berhenti gitu karena memang sangat-sangat merugikan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Jadi, korupsi itu merupakan masalah struktural yang mengakar dalam sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Dan korupsi itu udah ada dari zaman kerajaan dan juga kolonial. Dan terus berkembang sampai saat ini. Walaupun memang ada upaya pemberantasan lewat lembaga kayak KPK, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya korupsi ini masih tetap ada gitu sampai sekarang. Nah, terus juga korupsi ini punya dampak yang sangat luas, bisa menghambat pembangunan, bisa merusak kepercayaan publik, dan bahkan ya banyak dampak-dampak lainnya gitu karena memang sangat merugikan korupsi ini. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Jadi yang seperti sudah tadi saya bilang, kalau misalnya korupsi di Indonesia ini kan udah jadi masalah struktural ya yang mengakar dalam berbagai kehidupan di Indonesia lah. Bahkan di sektor pemerintahan juga itu udah banyak banget kayak kasus-kasusnya, terus juga mengakar di ekonomi dan sosial juga gitu. Nah, jadi praktek korupsi ini memang sudah ada dari masa kerajaan dan kolonial kan, yang dimana penguasanya itu seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Lalu setelah Indonesia merdeka, walaupun ada upaya pemberantasan lewat pembentukan KPK yang tadi saya sebutkan, korupsi itu tetap berkembang dan tetap meluas gitu ke berbagai lapisan pemerintahan dan juga sektor swasta. Nah, terus selain itu banyak juga nih beberapa faktor yang menghambat pemberantasan korupsi, yaitu ada kayak penegakan hukumnya yang masih nggak konsisten, terus juga lemahnya akuntabilitas dari publik, dan tentunya ada pengaruh politik kekuasaan gitu. Nah, dari situlah eh, apa ya, dampak korupsi ini nih bisa dibilang sangat luas teman-teman. Yang tadi sudah saya bilang, bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terus juga bisa merusak kepercayaan masyarakat ke institusi negara, terus juga bisa menghambat pembangunan di sektor-sektor yang penting, kayak misalnya bisa menghambat pendidikan, kesehatan, terus juga infrastruktur gitu. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah nih yang bakal kita bahas hari ini. Jadi, kenapa sih pemberantasan korupsi di Indonesia itu nggak berkelanjutan dan gimana caranya supaya bisa merancang strategi yang lebih efektif gitu. Oke, sekarang kita masuk ke jejak sejarah korupsi. Jadi, masa prakolonial sampai reformasi itu kan nunjukin kalau misalnya adanya perkembangan dan juga pergeseran di pola korupsi itu juga ya. Nah, lalu korupsi di era kolonial sama era Orde Baru itu tuh sangat terstruktur dan sistematis. Terus di masa reformasi, pembentukan KPK-nya itu bisa dibilang kayak masih belum berhasil juga nih buat menanggulangi korupsi secara menyeluruh. Nah, oke, sekarang kita bahas lengkap ya mengenai poin-poin tadi. Jadi pada masa prakolonial, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam kerajaan yang punya sistem pemerintahan yang terstruktur secara feodal ya. Nah, di masa inilah adanya pengumpulan upeti atau pajak dari rakyat ke penguasa itu bisa dibilang kayak hal yang wajar gitu. Tapi walaupun gak disebutin gitu kayak pengertian soal korupsi ini, nyatanya praktek kayak tadi tuh itu termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa aja bikin penguasa tuh buat memperoleh keuntungan pribadi kan, buat memperkaya golongan mereka. Nah, para pejabat kerajaan itu sering banget manipulasi jumlah pajak yang dibayar sama rakyat buat keuntungan pribadi mereka. Nah, yang akhirnya bisa membentuk budaya korupsi nih di sistem feodal ini. Nah, dari sini bisa lihatlah kalau misalnya ini nih gambaran awal gitu soal apa ya adanya pengabaian prinsip mengenai keadilan dan juga transparansi untuk pengelolaan sumber daya negara gitu yang nantinya bakal jadi akar dari praktik korupsi itu sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya di masa kolonial, khususnya di zaman penjajahannya Belanda, praktek korupsi itu malah makin sistematis dan terstruktur gitu. Kenapa? Karena pemerintah kolonial Belanda itu mengontrol hampir seluruh sektor perekonomian Indonesia.
Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah buat kepentingan negara kolonial. Nah, terus juga di struktur ini banyak nih pejabat kolonial yang memanfaatkan posisi mereka buat ngambil keuntungan pribadi gitu. Entah itu melalui penggelapan pajak atau lewat suap lah untuk dapat izin dagang gitu. Nah, struktur pemerintahan kolonial ini itu kan otoriter ya dan juga nggak transparan tentunya buat ngebuka ruang nih buat penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Belanda. Makanya selama penjajahan ini, walaupun ada beberapa peraturan untuk ngatur administrasi pemerintahan, pengawasan tuh apa ya, pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan tuh masih sangat lemah gitu. Oke, lanjut ke masa Orde Lama, itu di bawah pimpinannya Soekarno. Nah, jadi walaupun pemerintah itu berusaha buat memperkuat kesatuan nasional dan juga ngebangun negara nih pasca kemerdekaan, nyatanya praktik korupsi itu masih tetap berkembang. Nah, jadi pemerintah Soekarno ini itu tuh berusaha buat mengembangkan ekonomi Indonesia kan lewat kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing ya, yang sebelumnya tuh dikuasai sama Belanda gitu. Tapi kebijakan ini tuh malah ngebuka peluang buat pejabat-pejabat negara untuk ngelakuin hal-hal yang bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terus juga penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi juga, dan kelompok tertentu gitu. Nah, apa ya, itu kan kayak nunjukin kalau misalnya, wah, korupsi ini udah mulai kayak makin nyata gitu di eranya Orde Lama. Padahal udah pasca kemerdekaan kan. Nah, terus walaupun ada upaya buat ngelawan korupsi gitu, nyatanya pengimplementasiannya, pengawasan terhadap korupsi ini masih sangat lemah. Karena di masa Orde Lama ini, walaupun ada badan-badan pengawas yang dibentuk, pengawasan tuh nggak bisa berjalan efektif. Karena sistem pemerintahannya tuh masih sangat terpusat, masih sangat sentralistik lah gitu kan. Dan juga masih ketat banget kontrol dari pejabat negaranya gitu. Maksudnya kurang ketat juga gitu. Nah, terus di masa Orde Baru, ini kan di bawah pimpinannya Soeharto, praktek korupsi ini udah bisa dibilang udah mencapai ke skala yang lebih besar dan juga lebih luas gitu. Karena Soeharto ini kan sama keluarganya kan menguasai hampir seluruh sektor perekonomian Indonesia ya. Nah, entah itu yang melibatkan sumber daya alam, sektor industri, ataupun bank gitu. Nah, terus di masa ini mulai muncul nih sistem patronase dan itu semakin berkembang. Yang dimana pejabat negara dan pengusaha itu yang ngedukung Soeharto ini itu dikasih akses gitu buat dapetin keuntungan pribadi lewat penyalahgunaan kekuasaan. Nah, salah satu contohnya itu ada skandal Bank Bali yang mengungkapkan gimana sih dana negara tuh disalahgunakan sama pejabat-pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi ini gitu. Nah, jadi walaupun ada peraturan kayak Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, ya pada nyatanya undang-undang itu pelaksanaannya terbatas, bahkan nggak efektif bisa dibilang. Nah, terakhir di Reformasi 1998. Di sini mulai nih membawa perubahan besar dalam struktur politik Indonesia. Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia tuh ngarah ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Nah, salah satu langkah pentingnya adalah pembentukan KPK di tahun 2002 yang dikasih wewenang buat ngelakuin pemberantasan korupsi di seluruh sektor gitu. Nah, KPK ini itu juga berhasil nih mengungkap beberapa kasus besar kayak misalnya kasus korupsi IKTP gitu. Nah, tapi ya walaupun lembaga KPK ini buat menanggulangi adanya korupsi ya tetap aja masih ada tantangannya gitu kayak misalnya adanya ketidakstabilan politik dan juga masih ada pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat. Makanya walaupun KPK ini lembaga independen yang sudah ada gitu, tetap aja korupsi ini masih bisa berjalan sampai sekarang gitu. Sekarang kita masuk ke jenis dan pola korupsi. Nah, jadi jenis-jenis korupsi itu dibagi menjadi beberapa kategori utama, ada 5. Yang pertama itu ada suap. Suap ini itu jenis korupsi yang sering terjadi, di mana seseorang itu memberikan duit atau barang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik atau individu tertentu yang punya kewenangan. Nah, ini biasanya terjadi ketika pengadaan barang atau jasa, izin usaha, bahkan di proses hukum pun ada gitu. Terus yang kedua ada penggelapan. Penggelapan itu terjadi ketika pejabat publik atau individu yang dipercaya itu mengelola dana publik atau perusahaan buat ngalihin dana itu ke keuntungan pribadi. Nah, penggelapan ini itu sering banget ngelibatin sektor-sektor kayak keuangan negara, dana bansos, bahkan perusahaan milik negara sendiri. Terus yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini itu terjadi ketika pejabat negara atau individu yang diberi kekuasaan menggunakan posisi mereka buat mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Lalu yang keempat ada nepotisme dan kolusi. Nepotisme dan kolusi itu sering terjadi dalam proses pengangkatan pejabat atau pemberian proyek pemerintah. Nah, lalu yang terakhir itu ada pungutan liar. Pungutan liar atau pungli itu terjadi ketika pejabat publik itu meminta uang atau barang
secara tidak sah gitu dari masyarakat atau perusahaan buat memberikan pelayanan yang seharusnya tuh diberikan tanpa biaya tambahan. Misalnya kayak dalam urusan izin atau pelayanan publik. Nah, terus juga ada beberapa nih pola dominan dalam praktik korupsi di Indonesia. Itu ada 5 juga. Nah, yang pertama itu ada korupsi berbasis politik dan ekonomi. Jadi kalau misalnya di pola ini, korupsi itu sering melibatkan pengadaan barang dan jasa negara, terus alokasi anggaran, serta pemberian izin usaha yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, terus yang kedua ada korupsi di tingkat daerah. Nah, jadi di tingkat daerah ini juga signifikan nih mengenai korupsi. Karena dalam beberapa tahun terakhir ada nih laporan dari Indonesia Corruption Watch itu nunjukin kalau misalnya sektor pemerintah daerah adalah salah satu yang paling rentan ke korupsi gitu. Dan ya aktor-aktornya banyak, pejabat daerah, terus juga kepala daerah, bahkan anggota legislatifnya gitu. Terus yang kelima tuh, yang ketiga ada korupsi dalam sektor perbankan dan keuangan. Nah, kalau ini itu tuh artinya di mana banyak pejabat bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam penggelapan dana atau memberikan pinjaman dengan suku bunga yang nggak wajar gitu buat kepentingan pribadi. Misalnya kayak kasus Bank Senturi dan juga Bank Bali gitu. Itu kan contoh ya gimana sih sektor perbankan tuh jadi salah satu ladang praktek korupsi lah buat ya pejabat tinggi gini. Nah, terus juga yang keempat tuh mengenai data kuantitatif korupsi di Indonesia. Nah, kalau yang ini jadi berdasarkan laporan ICW ya di tahun 2023 itu tuh ada 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Nah, kasus ini itu mencakup berbagai sektor dan melibatkan banyak aktor nih. Terus juga berdasarkan data pemantauan sektor korupsi, sektor desa itu menempati urutan pertama dengan 187 kasus. Ditambah sektor pemerintahan 108 kasus dan sektor utilitas banyak 103 kasus. Nah, ini nunjukin kalau misalnya pemerintahan di tingkat lokal dan sektor publik itu masih rentan banget sama korupsi ya. Dan juga di pemantauan 2023 juga itu ada 20% kasus korupsi tentang proyek infrastruktur. Nah, terus 39% yang ada lagi nih berkaitan sama pengadaan barang dan jasa. Dan 61% kasus lainnya itu melibatkan sektor non-infrastruktur kayak dana desa dan dana hibah gitu. Nah, terus yang terakhir tuh ada contoh kasus korupsi di Indonesia, itu salah satunya ada, seperti kita tahu lah itu pernah ada nih kasus korupsi iktp gitu. Nah, jadi dalam kasus ini anggaran 5,9 triliun itu yang harusnya dipakai buat pengadaan kartu identitas elektronik di seluruh wilayah di Indonesia, malah digunakan sama pejabat tinggi negara buat diselewengkan gitu. Dan ini tuh melibatkan sejumlah pejabat ya, ada ya dan juga termasuk anggota DPR gitu. Yang dimana mereka tuh nerima suap dari kontraktor yang mengerjakan proyek itu. Nah, makanya ini juga nunjukin nih gimana sih adanya jaringan korupsi di tingkat pusat dan daerah gitu saling terkait yang dimana tujuannya buat ngambil keuntungan pribadi doang. Selanjutnya ini ada penyebab dan kegagalan lembaga anti korupsi. Nah, jadi penyebab kegagalan lembaga anti korupsi di Indonesia itu, terutama KPK, itu bisa dianalisis nih dari berbagai perspektif teori. Pertama ada teori kelembagaan. Ini nih nunjukin kalau misalnya intervensi politik yang kuat dan kelemahan dalam struktur hukum itu bisa menyebabkan lembaga anti korupsi sering terhambat dalam menjalankan tugasnya gitu. Nah, terus ada teori sistem. Kalau teori sistem ini itu mengungkapkan nih kalau misalnya walaupun KPK punya kewenangan besar, kalau nggak ada sinergi sama lembaga lain dan juga masih kurang partisipasi dari masyarakat, itu bisa aja apa ya menyebabkan upaya pemberantasan korupsi itu kurang efektif. Terus ada teori ekonomi politik. Kalau teori ekonomi politik itu ngejelasin gimana sih kepentingan ekonomi dan politik yang ada untuk ngedorong korupsi buat nyiptain persepsi impunitas gitu. Nah, di mana aktor-aktor itu bisa menghindari hukum. Terus di sisi lain kalau misalnya teori sosial dan budaya itu mengungkapkan kalau misalnya budaya permisif terhadap korupsi dan juga norma yang mendukung praktik itu bisa memperburuk masalah, maka membuat korupsi itu bisa jadi dianggap wajar gitu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nih ada perspektif multidimensional gitu. Dan di sini tuh bisa dari 5 sisi kita melihat soal perspektif multidimensional ini. Yang pertama ada politik, yang dimana bisa contohnya tuh kayak praktek patronase dan juga adanya kolusi buat ngebuka ruang untuk korupsi gitu kan. Terus juga dari sisi ekonomi, yang dimana korupsi ini bisa memperburuk ketimpangan dan juga bisa menghambat pembangunan. Terus selanjutnya ada dari sisi hukum, yang dimana penegakan hukum yang lemah itu bisa memberi perlindungan kepada pelaku korupsi gitu. Jadi ya hukumnya terus dikuatin.
Terus ada sisi sosial budaya, yang dimana budaya yang menerima korupsi itu bisa menghambat perubahan. Terus etika pemerintahan. Nah, ini itu artinya kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi dan juga integritas. Sampai ke bagian akhir yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi kesimpulannya adalah korupsi di Indonesia itu telah mengakar dan meluas ke hampir semua sektor di Indonesia. Walaupun memang ada upaya pemberantasan lewat lembaga kayak KPK, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya lembaga KPK itu sendiri pun susah buat memberantas keseluruhannya. Karena memang masih ya ada kepentingan politik juga di dalamnya gitu. Terus juga penyebab kegagalan pemberantasan korupsi itu kan melibatkan kelemahan kelembagaan ya. Terus juga adanya intervensi politik, bahkan sistem hukum yang nggak sepenuhnya adil gitu. Dan udah jadi budaya yang permisif ke korupsi. Lalu rekomendasinya ada 4. Yang pertama, penguatan lembaga anti korupsi kayak KPK dan memperbaiki sinergi antar lembaga penegak hukum. Terus yang kedua, pendidikan dan penyuluhan mengenai anti korupsi yang lebih intensif. Yang ketiga, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu reformasi birokrasi dan juga sistem pengawasannya tuh lebih diketatkan supaya bisa mencegah praktik korupsi. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada saran dan masukan, silahkan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.